Film ini dibuka di sebuah sekolah menengah di Virginia, di mana Maren Yearly, Taylor Russell, ditemui oleh temannya Sherry, Kendall Covey. Sherry mengundang Maren ke rumahnya untuk menginap, tetapi Maren mengatakan bahwa ayahnya tidak akan mengizinkannya. Sherry menyarankan agar Maren menyelinap keluar. Maren tinggal bersama ayahnya, Frank Andre Holland. Setelah ayahnya tertidur, Maren menyelinap keluar dan pergi ke rumah Sherry, di mana dia bergaul dengan dua gadis lain, Kim, Madeleine Hall, dan Jackie, Ellie Parker. Kim bertanya kepada Maren tentang ibunya, tetapi dia tidak punya jawaban. Sherry mengecat kuku jari Kim dengan cat kuku beraroma. Maren meraih tangan Kim dan mulai menggigit jarinya. Dia menarik dirinya sendiri dan meninggalkan jari Kim hancur dan dikunyah. Maren berlari pulang ke rumah saat gadis-gadis itu mulai berteriak. Dia mendobrak pintu, dan Frank melihat Maren dengan darah Kim di wajahnya, menyadari apa yang telah terjadi. Dia memberinya waktu 3 menit sebelum mereka harus pergi untuk selamanya. Maren dan Frank pindah ke Maryland, tetapi Frank meninggalkan Maren saat dia tidur. Dia meninggalkannya dengan rekaman kaset, mengatakan kepadanya bahwa ini bukan pertama kalinya dia mencoba mengonsumsi daging manusia dan bahwa dia tidak bisa lagi melindunginya untuk itu. Dalam rekaman itu, dia berbicara tentang insiden terpisah. Seperti ketika Maren berusia 3 tahun dan mengunyah pengasuhnya cukup parah untuk membunuhnya, dan Frank harus menyembunyikan tubuhnya. Maren melakukan hal yang sama kepada seorang anak laki-laki di perkemahan ketika dia berusia 8 tahun. Maren berencana pergi ke Ohio untuk menemukan ibu kandungnya, Jane Lee May Kearns. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang pria yang menyebut dirinya Sully, Mark Rylance. Dia mengatakan bahwa dia mencium bau Maren, dan dia tahu bahwa Maren juga bisa mencium baunya, karena dia juga seorang kanibal, atau pemakan. Dia membawa Maren ke sebuah rumah di mana seorang wanita tua terjatuh dan tidak bisa bangun sepanjang hari. Yang Sully tahu itu adalah tanda bahwa dia akan mati, dan dia mencium baunya. Meskipun Maren merasa ngeri, dia mengatakan kepadanya bahwa rasa lapar mereka akan daging harus diatasi. Di pagi hari, wanita tua itu meninggal, dan Sully tidak membuang waktu untuk memakannya. Dia mengundang Maren untuk bergabung dengannya, dan Maren menurutinya. Sully menunjukkan kepada Maren seutas tali panjang yang terbuat dari rambut orang-orang yang telah dimakannya, atau dibunuhnya. Sementara Sully mandi, Maren melarikan diri dan menaiki bus, tetapi Sully melihat Maren saat dia pergi. Maren berhenti di negara bagian lain dan pergi ke toko tempat dia mencoba mengutil beberapa produk. Dia melihat seorang ibu yang dilecehkan oleh pria lain, Sean Bridgers. Maren berbicara kepadanya, serta seorang pemuda di dekatnya, Lee Timothée Chalamet. Lee masuk ke wajah pria itu dan mengejeknya, menyebabkan pria itu mengikutinya keluar. Maren pergi ke sebuah bangunan kosong di dekatnya, di mana dia melihat Lee muncul dengan wajah dan lehernya berlumuran darah pria itu, karena dia juga seorang kanibal. Maren berbicara dengan Lee, mengakui bahwa mereka memiliki kondisi yang sama, dan Lee mengundang Maren untuk bergabung dengannya saat dia mencuri truk pria itu. Lee mengantar Maren untuk menginap di rumah pria itu untuk malam itu. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah lama Lee untuk menemui saudara perempuannya, Kayla, Anna Cobb. Dia menghukum Lee karena pergi dan tidak bertahan seperti yang dijanjikan sebelumnya. Lee setuju untuk membantu Maren menemui ibunya. Dalam perjalanan mereka mulai jatuh cinta satu sama lain. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, mereka bertemu dengan dua pria, Jack, Michael Stuhlbarg, dan Brad, David Gordon Green. Jack juga seorang kanibal, tetapi Brad tidak, meskipun dia tidak memiliki masalah dengan itu. Jack memberitahu Maren dan Lee tentang bagaimana mengonsumsi seseorang, tulang dan semuanya, membuat seorang kanibal merasa lebih dari yang biasanya mereka lakukan ketika mereka hanya mengonsumsi daging. Maren dan Lee menunggu mereka tertidur, dan mereka pergi untuk mencuri truk Jack. Dia bangun dan melihat mereka, tetapi keduanya pergi dengan cepat sebelum mereka tertangkap. Maren dan Lee berhenti di sebuah karnaval, di mana mereka berciuman di atas biang lala sebelum Maren memberitahu Lee bahwa dia lapar. Dia pergi untuk mencari makanan potensial ketika dia bertemu dengan operator stan beringus, Jack Horowitz, yang menolak hadiah seorang anak karena dia melakukan lemparan bawah tangan. Lee mencoba melakukannya, dan operator stan lebih baik dan genit dengan Lee. Mereka membuat rencana untuk bertemu nanti setelah dia tutup.
Maren bersembunyi di dekatnya saat dia melihat Lee membawa operator stan ke ladang jagung, di mana mereka mulai bercumbu. Lee masturbasi operator stan dan menggorok lehernya sebelum dia mencapai klimaks, lalu mengundang Maren untuk berpesta darinya. Beberapa saat kemudian, mereka melihat operator stan datang dari rumah terdekat, di mana dia memiliki istri dan anak. Maren merasa malu atas apa yang telah mereka lakukan, dan dia melarikan diri dari Lee. Maren melanjutkan perjalanannya sendirian dan bertemu dengan neneknya Barbara, Jessica Harper. Dia dengan enggan mengundang Maren ke dalam saat dia mengajukan pertanyaan kepada Barbara tentang Janelle. Barbara mengatakan bahwa Janelle tidak lagi bersama mereka, tetapi dia mengklarifikasi bahwa itu tidak berarti dia sudah mati, hanya saja dia sekarang tinggal di rumah sakit jiwa. Maren juga berjanji tidak akan pernah mengunjungi Barbara lagi, yang ia syukuri. Dalam perjalanan keluar, dia bertemu lagi dengan Sully, yang telah mengikutinya. Ketika Sully mengajak Maren untuk bergabung dengannya lagi, Maren menolaknya, dan Sully dengan marah memanggil Maren dengan sebutan vagina. Maren berhasil sampai ke rumah sakit tempat Janelle, Chloe Sevigny, menginap. Dia tidak banyak bicara dan telah mengunyah tangannya sendiri. Perawat memberikan Maren surat yang ditulis Janelle bertahun-tahun sebelumnya, khusus untuk Maren. Surat itu merinci cobaan Janelle sebagai kanibal dan bagaimana dia tidak merasa bahwa Maren aman di sekitarnya. Tidak lama setelah Maren selesai membaca surat itu, Janelle berusaha menyerang dan memakan Maren sampai perawat menahannya, mendorong Maren untuk melarikan diri. Maren kemudian bertemu Kayla dan teman-temannya. Dia berhenti untuk berbicara dengan Kayla tentang Lee. Kayla menyebutkan bahwa mereka tinggal bersama ayah mereka, tetapi dia telah menghilang secara misterius. Itulah sebabnya Kayla merasa marah karena Lee meninggalkannya. Maren kemudian bertemu kembali dengan Lee dan bertanya tentang ayahnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa ayahnya kasar kepadanya dan Kayla, jadi dia memakannya. Keduanya melanjutkan hubungan mereka dan mencoba menjalani kehidupan normal bersama. Setelah beberapa bulan bersama, Maren dan Lee hidup damai sampai mereka ditemukan oleh Sully. Dia menyerang Maren dan menodongkan pisau padanya, mencoba memaksanya untuk pergi bersamanya sampai Lee membungkus kantong plastik di sekitar kepala Sully. Sully menikam Lee di dada, tetapi Maren mampu merebut pisau dari Sully, dan dia mulai menikamnya. Mereka menarik tubuhnya ke dalam bak mandi, di mana Maren menggali ke dalam tubuh Sully dan mengeluarkan salah satu organ tubuhnya untuk dimakan, yang Sully masih hidup cukup lama untuk disaksikan sampai akhirnya dia meninggal. Lee menemukan bahwa dia mengalami pendarahan hebat, karena Sully menusuk paru-parunya. Maren juga menemukan tali rambut Sully dan menemukan seikat rambut pirang, menunjukkan bahwa dia membunuh Kayla dan dapat menemukan Maren dengan cara ini. Maren berusaha membantu Lee bangun sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dari rumah sakit tanpa menjelaskan keadaan mereka, jadi Lee menyuruh Maren untuk memakannya. Dia melakukannya saat dia masih hidup. Didikan terakhir adalah Maren dan Lee beberapa waktu sebelumnya, duduk di atas batu sambil berpegangan satu sama lain.